Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat fikih manhajus salikin. Pembahasan kitab fikih manhajus salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab salat, sifat salat Nabi, takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam manhajus salikin, fa idza qama ila sholati qala Allahu akbar wa rafa'a yadayhi ila hadfi mankibaihi aw ila syahmata udhunayhi fi arba'ati mawadhi'a inda takbiratil ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minhu wa inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal kama sahhat bidzalika al-ahadithi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jika berdiri salat maka mengucapkan Allahu akbar dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak atau ujung telinga atau cuping telinga. Mengangkat tangan seperti ini dilakukan pada 4 keadaan, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ruku', yang ketiga bangkit dari ruku', yang keempat berdiri dari tasyahud awal, sebagaimana ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Ya, terus takbiratul ihram dan caranya. Takbiratul ihram dan caranya. Yang dimaksud dengan perkataan Syekh As-Sa'di, jika berdiri salat maka mengucapkan Allahu akbar. Yang dimaksud dengan ucapan takbir di sini adalah takbiratul ihram, di mana diucapkan dengan lisan dalam keadaan berdiri untuk salat fardu ketika mampu. Baik. Kalimat ini kalau disebut takbiratul ihram, ucapan Allahu akbarnya. Allahu akbar, bukan angkat tangannya. Angkat tangannya hukumnya sunnah, ucapkan Allahu akbar ketika memulai salat itu dihukumi rukun salat. Takbiratul ihram termasuk rukun salat. Inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali dan salah satu pendapat Hanafiyah. Baik, berarti kalau ini masuk rukun, yang tinggalkan takbiratul ihram maka salatnya tidak sah. Terus takbiratul ihram untuk salat fardu disyaratkan dalam keadaan berdiri. Demikian disepakati oleh 4 ulama mazhab. Yang mampu berdiri ketika takbiratul ihram disyaratkan berdiri. Walaupun mungkin ketika rukuknya dalam keadaan duduk. Sujudnya dia tidak bisa dalam keadaan sujud normal, dia bisanya duduk. Namun takbiratul ihram dia mampu berdiri, berdiri. Itu untuk salat fardu. Sedangkan salat sunnah, kalau mampu berdiri masih boleh dia duduk, karena pelaksanaan sholat sunnah lebih fleksibel dibandingkan sholat wajib. Terus takbiratul ihram di bawahnya lagi ya. Hadis yang membicarakan tentang takbiratul ihram adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu." Pembuka sholat adalah bersuci. Yang mengharamkan dari perkara di luar sholat adalah ucapan takbir, dan yang menghalalkan kembali adalah ucapan salam. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini hasan. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Pembuka sholat at-tuhur, bersuci, wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkan dari perkara di luar sholat adalah ucapan takbir, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan kembali, tadi diharamkan, sekarang menghalalkan kembali adalah ucapan salam. Nah, terus lafaz takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram adalah Allahu akbar, dan dinukil lafaz ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan takbir ini berbeda dengan takbir lainnya karena dianggap sebagai rukun. Namun tidak ada ucapan sebelum takbiratul ihram seperti mengucapkan niat untuk sholat. Baik, beberapa imam mengucapkan niat-niat tertentu. Yang tepat sudah kita bahas, niat cukup dalam hati saja. Termasuk tidak ada lagi bacaan-bacaan sebelumnya langsung dengan takbir, tidak dengan surat An-Nas ataupun surat-surat yang lainnya. Ketika memulai sholat langsung takbir Allahu akbar, niat cukup dalam batin. Lalu takbiratul ihram ini dilakukan dengan mengangkat kedua telapak tangan dalam keadaan tangan terbuka, bukan digenggam. Dalam keadaan tangan terbuka gini, bukan tangan digenggam. Ini namanya maddan.
Ya, bukan dalam keadaan tangan digenggam atau dikepal seperti ini. Terus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dalam salat, beliau mengangkat kedua tangannya dalam keadaan terbuka. Beliau mengangkat kedua tangannya dalam keadaan terbuka gini. Ya, tidak dalam keadaan digenggam. Terus keadaan yang dianjurkan mengangkat tangan. Di antara dalil yang menunjukkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, turun ruku dan bangkit dari ruku adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aydan wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya ketika memulai atau membuka salat, ketika bertakbir untuk ruku, ketika mengangkat kepalanya bangkit dari ruku juga mengangkat tangan, dan saat itu beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Beliau tidak mengangkat tangannya ketika turun sujud. Taib. Dari hadis Abdullah bin Umar, posisi mengangkat tangan itu ketika kapan? Yaitu di sini diangkat dulu sejajar pundak. Ya, Allahu Akbar. Kemudian ini ketika mulai membuka sholat, berarti takbiratul ihram. Kemudian yang kedua ketika takbir turun ruku. Kemudian yang ketiga ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya. Lalu disebutkan di sini beliau tidak mengangkat tangannya ketika turun sujud. Dan ini jadi kaidah. Hadis ini jadi kaidah dari Imam Ibnu Qudamah. Mengangkat tangan itu ada ketika bukan turun sujud dan bukan bangkit dari sujud. Saya ulang, mengangkat tangan itu ada ketika bukan turun sujud dan bukan bangkit dari sujud. Berarti di luar keadaan itu. Kalau turun sujud tidak angkat tangan, bangkit dari sujud tidak angkat tangan juga. Berarti kalau turun ruku angkat tangan, kalau bangkit dari ruku angkat tangan, bangkit dari tasyahud awal angkat tangan. Karena nanti digabungkan dengan dalil berikutnya lagi. Itu kaidah ringkas. Jadi hadis nanti muncul qawaid. Dari hadis tadi muncul qawaid fikih atau dhawabit. Bisa diterapkan untuk ya hal-hal yang kaitannya dengan mengangkat tangan ketika takbir. Contoh misalnya kita terapkan ini nanti pada sholat jenazah. Sholat jenazah angkat tangan ataukah tidak? Berapa kali takbir? 4. Takbirnya bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Berarti setiap kali takbir yang 4 tadi semuanya ngangkat tangan. Iya kan? Angkat tangan semuanya. Contoh lagi, takbir zawaid sholat id. Di rakaat pertama ada 7 kali takbir tambahan, di rakaat kedua ada 5 kali takbir tambahan. Angkat tangan gak setiap kali takbir tambahan tadi? Angkat tangan. Kenapa? Karena bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Dan ini jadi pendapat mazhab Syafi'i juga. Sehingga tolong diperhatikan kalau misalnya jenengan ngaji terus nanti dapati pendapat yang berbeda dengan ini, terus mau nekat untuk diterapkan di masyarakat, siap-siap saja nanti dapat kritikan. Siap-siap saja nanti ada yang komentar. Ustaz, saya kemarin lihat imamnya itu ketika takbir tambahan itu nggak angkat tangan sama sekali. Saya bilang ini imam buat blunder fatal. Fatal kenapa? Kenapa nggak toleran sedikit lah untuk ini? Kenapa terlalu ngotot dengan pendapatnya yang ini tidak terlalu signifikan? Ya, itu nggak terlalu fatal sekali kalau nyelisih ini karena ini perkara sunnah saja. Angkat tangan tidak. Kenapa nggak ambil kaidah tadi? Ini kesimpulan hadis juga.
Jadi kalau ada pendapat yang menyelisih di masyarakat, siap-siap saja. Siap-siap mau mengajukan argumen. Kalau saya nyalahkan imam yang tidak mau angkat tangan tadi. Kenapa? Dia di masyarakat yang sudah terbiasa seperti itu. Sesuaikan. Sama seperti di masyarakat, kalau dibacakan Al-Fatihah mesti dia tahu harus baca bismillah jahar. Kamu kok datang-datang baru mampir di situ langsung ya lirik bismillah, buat blunder fatal. Besok-besok nggak akan ditunjuk lagi jadi imam. Oh mas KKN ini, wah dia itu sholatnya nggak benar itu. Kenapa nggak benar? Itu masa nggak baca bismillah? Coba satu ayat saja hilang itu kan menurut dia. Walaupun itu pendapat yang minoritas di kalangan mazhab, cuma dalam mazhab Syafi'i saja, namun toleranlah dalam masalah ini, nggak terlalu signifikan. Maka lihat keadaan masyarakat bagaimana. Dia terlalu ngotot dalam satu pendapat gitu. Ini masih bisa ditolerir. Beberapa kasus kayak tadi saya ceritakan, terlalu ngotot dalam pendapat. Padahal masih bisa kita toleransi di sini. Sudahlah, masyarakat di belakang ini kayaknya protes nanti kalau saya tidak jahar bismillah ini. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Besok dipanggil lagi. Oh masnya itu masya Allah bacaannya bagus sekali. Coba kalau kamu nggak pakai bismillah, walaupun bacaanmu itu kayak sesudes atau kayak apa begitu. Waduh mas ini keterlaluan, masa bismillah saja nggak tahu kalau itu bagian dari Al-Fatihah. Coba cuma karena lirih dan jahar saja. Sir dan jahar saja. Sama dengan kasus ini. Maka baiknya pakai kaidah tadi, aman. Terus dibacakan lagi satu lagi. Juga diterangkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi mengenai mengangkat tangan saat bangkit dari tasyahud awal. Ia berkata, "Tsumma nahadha tsumma sana'a fi rak'ati tsaniyati mithla dzalika hatta idza qama min as-sajdataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi kama sana'a hina iftataha as-shalah." Kemudian Rasulullah SAW bangkit, kemudian ia melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama, sampai beliau selesai melakukan 2 rakaat. Beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya, sebagaimana yang beliau lakukan saat takbiratul ihram atau ketika memulai sholat. Baik, di sini disebutkan Rasulullah SAW bangkit, kemudian ia melakukan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Sampai beliau selesai melakukan 2 rakaat, beliau bertakbir lagi dan mengangkat kedua tangannya, yaitu dari tasyahud awal tadi ke rakaat ketiga. Dia angkat sejajar dengan pundaknya, sebagaimana yang beliau lakukan saat takbiratul ihram ketika memulai sholat. Wallahu alam, kita lanjut sholat isya dulu. Setelah sholat isya baru lanjut yang sisa. Oh, nanti dibantu. ya nanti terakhir. Iya, nanti siapkan. Hadis di atas menunjukkan bahwa mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak, sedangkan dalil yang menunjukkan boleh mengangkat tangan hingga ujung telinga, yaitu hadis Malik ibn Huwairith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i faqala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala mithla dhalika. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar kedua telinganya.
Jika ruku, beliau mengangkat kedua tangannya juga sejajar kedua telinganya. Jika bangkit dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Beliau melakukan semisal itu pula. Baik. Dalam hadis yang terakhir sebut sejajar dua telinganya. Ya, sejajar dua telinganya. Kalau tadi sejajar pundak, kemudian ini sejajar telinga. Berarti kesimpulannya untuk mengangkat tangan nanti ada 4 tempat. Yang pertama, kalau tadi disebutkan 4 tempat, takbiratul ihram. Kemudian yang kedua ketika turun rukuk, yang ketiga bangkit dari rukuk, yang keempat bangkit dari tasyahud awal. Atau kaidah tadi dari Imam Ibnu Qudamah, beliau jelaskan pokoknya takbir yang bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud, disunahkan mengangkat tangan. Takbir bukan untuk turun sujud, bukan untuk bangkit dari sujud, disunahkan untuk mengangkat tangan. Posisi tangannya bisa sejajar pundak, Allahu Akbar, bisa sejajar ya dua ujung telinga, Allahu Akbar. Tidak lebih rendah dari pundak, tidak lebih dari ujung telinga tadi. Nah, itu untuk pembahasan kali ini tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Nanti pertemuan pekan depan tetap ada seperti biasa, tapi sebelumnya nanti ada kajian sebelum buka. Nanti tunggu pengumumannya saja, ada kajian siap di Pinang, nanti diadakan sekitar jam 4:30. Ada 100 buku lagi yang mau dibagikan untuk yang datang pertama dan belum mendapati bukunya. Wallahu a'lam. Apakah makmum baca Al-Fatihah saat sholat jahriyah? Jika iya, kapankah waktunya? Apakah dibaca lengkap? Yang tepat dari perselisihan pendapat yang ada, kalau sholat jahriyah makmum dengar imam baca Al-Fatihah, makmum cukup diam. Sesudah imam baca Al-Fatihah pun dia tidak perlu mengulanginya lagi. Dan salah satu dalilnya adalah pertama, dan dijadikan dalil di sini ada 2. Yang pertama, ketika makmum itu baca amin, padahal yang membaca doa itu adalah imam. Mulai dari kalimat doanya dari ihdinas siratal mustaqim, itu kalimat doa. Namun makmum dengan imam sama-sama ketika itu membaca amin, menunjukkan bahwasanya walaupun makmum tidak baca surat Al-Fatihah tadi, dia sudah dianggap membacanya ketika dia mengucapkan amin. Dan ketika dia mendengar juga sudah dianggap sama membaca. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat tanpa makmum mengulangi lagi surat Al-Fatihah. Tempo hari bayi saya sakit. Menjelang azan maghrib ia mulai menangis. Saya gendong terus dan berusaha menenangkan tetapi gagal. Akhirnya bayi saya baru berhenti menangis lalu tertidur setelah waktu maghrib habis. Saya putuskan sholat maghrib di jamak takhir dengan sholat isya. Saya tidak berkuasa karena hanya berdua saja di rumah dengan bayi. Tak ada yang membantu. Apakah sholat saya sah? Baiknya tetap sholat maghrib di waktunya dengan keadaan bayi menangis tadi. Nanti dia lakukan gerakan-gerakan sholatnya sambil menggendong bayi tadi. Ketika mau butuh untuk turunkan, dia turunkan itu. Terus lakukan keadaan seperti itu semampunya seperti gerakan-gerakan sholat biasa. Itu lebih aman daripada menunda sholat keluar dari waktunya. Karena menunda sholat keluar dari waktunya tanpa ada uzur, saya belum katakan ini uzur di sini, maka ada perkataan Umar bin Khattab, menunda sholat keluar dari waktunya tanpa ada uzur termasuk dosa besar. Maka saran saya tidak diulangi lagi seperti itu. Jika kereta berangkat sebelum maghrib dan sampai tujuan pukul 2, apakah boleh jamak takhir di jam tersebut? Jam 2 tidak jamak takhir, karena waktu isya sudah berakhir. Jadi dia hanya boleh mengerjakan sholat isya tadi sebelum jam 11, sekitar jam 11. Jam 11 ini nisful lail. Jam 11 tadi nisful lail, yaitu pertengahan malam.
dan jam 2 sudah menunjukkan berakhirnya. Berarti tidak jamak sholat isya dan maghrib di situ. Yang ada berarti ini kalau berangkat dengan kereta, dia kerjakan sholat maghrib dan isya di kereta, terserah pada waktu maghribnya atau pada waktu sholat isyanya. Bagaimana menyikapi jika di daerah saya setelah sholat tarawih bersalam-salaman seluruh jamaah dengan bersolawat? Saya ikuti atau tinggalkan saja? Yang jelas seperti ini tidak ada tuntunan. Nanti digilir itu biasanya dari orang pertama sampai orang terakhir, nanti semua nanti kena sambil salam-salaman kayak gitu. Tidak ada tuntunan. Mau menentukan juga salaman pakai sholawat juga tidak ada tuntunan. Kemudian ini dikhususkan setiap ba'da sholat juga tidak ada anjuran. Kalau jenengan tidak ada masalah untuk tinggalkan, maka baiknya tinggalkan. Jika setelah tasyahud awal membaca doa meminta perlindungan dari fitnah dajjal, jika setelah tasyahud awal, minta tasyahud awal ya, baca doa minta perlindungan dari fitnah dajjal, apakah sholatnya batal dan perlu diulang? Tidak. Cuma dia bacanya itu lebih dari yang diperintahkan, karena dari yang diperintahkan cuma membaca sampai sholawat saja untuk tahiyat awal, tidak sampai meminta perlindungan dari 4 hal tadi. Namun kalau dia baca sampai situ tidak batalkan sholat. Apakah sah sholatnya perempuan yang menggunakan rok semata kaki atau di atas semata kaki, namun tetap menggunakan kaos kaki? Gini logikanya, gini cara berpikir. Kalau itu dibolehkan, maka harusnya dibolehkan juga pakai kaos kaki nutup sampai betis dan roknya dinaikkan lagi. Itu berpikirnya kayak gitu jadinya. Atau pakai stocking narik sampai lutut, roknya pakai sampai situ. Setuju nggak dengan ini? Setuju nggak? Tidak. Kalau ini tidak boleh, maka sama halnya dengan tadi. Tanda kaos kaki belum cukup nutup aurat ibu-ibu. Sehingga kalau memang roknya atau gamisnya tidak tutup sampai mata kaki, cari sarung atau mukena tambahan yang bawah tutup sampai bawah. Resiko. Jadi kalau dia nganggap masih boleh pakai kaos kaki kayak gitu, maka logikanya tadi harus juga dibolehkan pakai stocking sampai lutut, kemudian roknya cuma sampai lutut saja. Kalau ini setuju, yang itu juga setuju berarti. Kalau ini tidak setuju, maka tidak boleh. Ya, gampangannya seperti cara berpikirnya. Bolehkah sholat tahajud dengan mengeraskan suara dalam membaca Al-Fatihah dan surat lainnya? Sholat tahajud para ulama sebagian itu mengibaratkan seperti sodako dalam keadaan sir. Kalau sodako dalam keadaan sir sembunyi-sembunyi lebih afdal, berarti sholat tahajud dalam keadaan sembunyi-sembunyi lebih afdal. Mungkin bacaannya untuk dia sendiri, dan kapan dia bisa mengeraskan mungkin untuk membangunkan orang-orang dalam rumah saja. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita sebagai wanita mengalami bersih dari haid, sementara kita dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan mandi junub karena masih di kampus dan seterusnya, sedangkan saat itu adalah waktu asar? Namun kita baru bisa mandi junub saat maghrib misalnya, maka sholat apa sajakah yang seharusnya diqadha? Gak bisa pulang cepat dia dari kampus ini. Kalau dia di zuhur sudah suci, baru sampai rumah asar, maka nanti dia jamak sholat zuhur dan asar. Namun masalahnya sholat asar dengan maghrib itu bukan dianggap satu waktu, sudah waktu berbeda. Jamaknya pun tidak bisa asar dengan maghrib. Sehingga saran saya, kalau memang bisa cari cara untuk bisa
tetap sholat asar tadi, maka dia lakukan cara seperti itu, yaitu tetap mandi junub. Dan wallahu alam dia tidak bisa nunda sampai waktu maghrib. Kalau terpaksa seperti ini berarti dia qadha tadi, itu sudah jadi qadha lagi, tidak sholatnya adaan. Namun yang tepat tadi dia kerjakan sholat asar di waktunya. Wallahu a'lam. Apakah praktikum termasuk uzur sholat tepat waktu? Kalau menunda dan itu masih waktunya masih boleh, nanti dia tinggal berjamaah dengan teman-teman yang belum melaksanakan sholat ketika itu. Wallahu a'lam. Ketika kita sahur, azan berkumandang, sementara hidangan masih banyak. Bentar. Ketika kita sahur, azan berkumandang, sementara hidangan masih banyak, bolehkah kita melanjutkan makan sahurnya? Pertama, ayat menyebutkan wakulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ilal layl. Makan dan minumlah dan berhentilah sampai nanti benang putih itu muncul, yaitu nanti terang sebelumnya gelap malam. Kemudian berpuasalah sampai nanti datang malam, yaitu tenggelamnya matahari. Di sini berarti jadi ayat yang tegas, surat Al-Baqarah 187 jadi ayat yang tegas bahwa makan dan minum berhenti ketika azan subuh yang tepat waktu. Adapun hadis, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan dan masih ada satu suapan di situ, maka lanjutkanlah, atau kalimat semacam itu. Hadis ini para ulama pertama berselisih tentang kesahihannya. Yang kedua, taruhlah hadis tersebut sahih seperti pendapat dari Imam Nawawi, katakan bahwasanya hadis ini dipahami untuk azan yang tidak tepat waktu, maka masih boleh lanjut makan. Namun kalau azannya tepat waktu, harus berhenti makan. Walaupun tadi masih tersisa makanan yang banyak. Resiko dia telat, maka ketika azan berkumandang harus berhenti kalau azannya tepat waktu. Wallahu a'lam. Jika tidak mendapatkan satu rakaat, berarti tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jika makmum masbuk setelah ruku, dapat ruku dapat satu rakaat, dia dapati i'tidal berarti tidak dapati satu rakaat, dapati sujud tidak dapati satu rakaat, berarti tidak dihitung rakaat ketika itu kalau dia mulai dari sujud. Apakah tidak mendapati satu rakaat tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah? Wallahu alam, saya perlu teliti ulang tentang kalimat itu. Sudah dilaksanakan satu rakaat, gimana Ustadz dengan rakaat keduanya Ustadz, apakah diterapkan apa berhenti? Sholat tahajud sebelum tidur, dia sudah witir dan dia bangunnya jam 4:04. Mau sholat sunnah 2 rakaat, mau 2 rakaat berikutnya azan. Tadi witir sudah sebelum tidur, maka cukup tambah 2 rakaat. Ketika kumandang azan berarti tinggal menyelesaikan saja. Apakah istinsar itu termasuk memuntahkan, membuang air yang dikumur-kumur? Istinsar adalah istilah mengeluarkan air dari hidung. Kumur-kumur sendiri yaitu madmadhah. Ketika menghirup air ke hidung istilahnya 2. Memasukkannya namanya istinsyak, mengeluarkannya namanya istinsar. Kalau kasusnya air zam-zam digunakan berwudu, bolehkah ditelan dan dengan meniatkan atau berharap kebaikan dari air tersebut? Bisa. Karena air zam-zam, kata Nabi SAW, 5 syuribalah. Ustadz, apakah kita boleh membantu orang yang belum sholat dengan sholat berjamaah bersamanya? Berarti sedekah berjamaah. Nabi SAW pernah selesai sholat berjamaah, kemudian beliau melihat ada orang yang belum sholat berjamaah, maka Nabi SAW katakan pada para sahabat, siapa yang mau bersedekah untuk sahabatmu ini? Kemudian ada sahabat yang sudah sholat bersama Nabi SAW, dia ngacung, kemudian dia sholat bersama orang itu dengan tujuan bersedekah. Dan sholatnya nanti niatannya adalah i'adah, sholat pengulangan. Tadi misalnya dia sudah sholat isya, berarti pengulangannya lagi dianggap sunnah lagi, walaupun sama-sama kerjakan 4 rakaat. Seperti itu boleh, dan ini juga jadi dalil bolehnya jamaah kedua, jamaah ketiga, dan seterusnya. Saya pernah tidak sengaja tertidur saat mau maghrib. Ketika terbangun pas azan isya. Sebentar, saya pernah tidak sengaja tertidur saat mau maghrib.
ketika terbangun pas azan isya, tetapi saya sadarnya maghrib. Saya langsung ke masjid dan sholat. Ketika rakaat keempat saya baru sadar kalau ternyata jamaah sholat isya. Bagaimana harusnya sholat isya dan maghrib saya? Kemarin sudah disebutkan sholat qadha. Caranya adalah dengan murattiban, fauran murattiban. Kata Syekh Sa'di, kerjakan segera. Berarti dia ingatnya pas sholat isya, dia kerjakan sholat itu segera. Murattiban berarti berurutan. Dia kerjakan maghrib dulu baru isya. Kecuali nanti di beberapa keadaan diantaranya karena tidak tahu, dia tidak berurutan, tidak masalah. Atau keadaannya sudah mepet sekali, waktu sholat sudah mau habis. Kalau ini tadi masih ada peluang untuk kerjakan sholat di sini. Salah satunya yaitu isya, dia masih ada waktunya di situ. Berarti cara yang dia lakukan adalah kerjakan maghrib dulu, nanti berjamaah bersama imam tetap nggak apa-apa. Yang lagi sholat isya. Ketika rakaat ketiga dia salam duluan. Kemudian tambah 1 rakaat lagi, pas di situ nanti dapat 1 rakaat bersama imam yang lagi sholat isya. Kemudian nanti dia kurang lagi 3 rakaat. Dia nanti 3 rakaat itu setelah imam salam dia rampungkan lagi. Seperti itu caranya. Mengapa jika laki-laki sholat memakai pakaian ketat tetap sah, sementara perempuan pakai pakaian ketat saat sholat tidak sah? Dikarenakan aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah telapak tangan. Kalau laki-laki cuma antara pusar dan lutut saja. Dan perempuan syarat untuk berpakaian syarat-syaratnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga untuk perempuan tidak bisa memakai pakaian ketat untuk ini, untuk dia sholat. Laki-laki beda halnya. Sudah dijelaskan pada pembahasan kemarin ketika kita bahas masalah aurat. Jika sudah ingin cari pakaian olahraga atau jersey yang tidak bermerek di pasaran, tetapi malah tidak ketemu-ketemu, ketemunya jersey KW, sementara kalau beli yang asli belum mampu, siapa suruh kamu beli jersey juga? Iya kan? Kamu beli jersey yang asli belum mampu ya. Siapa suruh kamu beli jersey juga? Apa jadi keharusan juga beli jersey tadi? Kan saya balik nanya lagi nih. Apa jadi wajib gitu? Saya pakai kaos biasa saja main bola gitu. Boleh nggak? Hah? Jadi makruh, jadi haram gitu? Nggak ada kaitannya apa-apa. Maka nggak perlu dijawab selanjutnya. Selanjutnya juga dia tanya, dibolehkan nggak tadi pakai KW? Kamu pakai asli saja nggak disuruh juga, KW juga nggak disuruh pakai jersey juga kan? Bebas berarti. Kecuali kalau kamu pemain bola gitu disuruh pakai ada nomor gitu. Kalau bebas saja cukup pakaiannya bebas apapun ya boleh-boleh saja. Saya nggak jawab. Saya mikir sendiri. Manakah yang harus didahului saat mengkodok sholat? Maaf, jersey asli berapa harganya? Sampai dia tanya kayak gitu, kok dia pusing banget ya mikir jersey asli itu ya. Mungkin di atas 500.000 kayaknya ya. Kalau asli kan? Sudahlah pakai kaos oblong juga bisa sah-sah saja kamu main itu, nggak ada syarat penutup apa gitu, nggak ada. Mana yang harus didahului saat mengqadha sholat? Jika saat ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia baru ingat bahwa dia belum melaksanakan sholat isya. Kalau tadi sholat maghrib isya tadi, kalau ini sholat isya belum, pas sudah masuk waktu subuh. Pertanyaannya, apakah yang harus didahulukan? Sholat subuh berjamaah atau melaksanakan sholat isya yang belum dikerjakan? Kemarin jawabannya sama, kerjakan segera kemudian berurutan. Kecuali kalau waktu subuh sudah mau habis, maka dia pentingkan kerjakan sholat subuh dulu baru kemudian sholat isya. Karena masih dia dapat sholat subuh di waktunya, daripada 2 sholat dikerjakan di luar waktu semuanya. Maka kalau keadaannya masih ada waktu subuh, ya sudah, waktu subuh masih panjang, kerjakan sholat isya dulu baru kemudian subuh. Kalau subuh sudah sempit sekali, cuma bisa sholat subuh saja, berarti kerjakan sholat subuh dulu, baru setelah itu sholat isyanya dikerjakan di luar waktu subuh, yaitu setelah sholat subuh tadi dilakukan. Wallahu a'lam. Apakah menunda sholat asar karena masih ada kegiatan belajar mengajar sampai jam 3:30 dan mengerjakan sholat asar jam 3:30 tadi termasuk keluar waktu sholat? Tidak.
apakah yang diniatkan, apakah adzan atau qadhaan? Qadha belum, karena masih kerjakan pada waktunya, berarti niatannya masih adaan. Bagaimana jika mengqadha salat zuhur asar di waktu maghrib? Sebentar. Mengqadha salat zuhur asar di waktu maghrib, namun waktunya mepet sekali, sudah mau masuk waktu isya. Ini nyata berarti. Kemarin kita cuma kasih teori aja, ini nyata ada kasus. Jika urut dikhawatirkan sholat maghribnya nanti sudah waktu isya, nanti sudah mau masuk waktu isya, berarti kerjakan apa dulu? Maghrib dulu. Berarti kerjakan nanti zuhur dan asarnya itu, misalnya dia tidur dari jam 11, baru bangun jam 7:04. Nah 5 menit lagi isya gitu berarti, gitu kan? Nah berarti masih ada peluang kerjakan maghrib misalnya 5 menit untuk maghrib, dia kerjakan maghrib dulu. Baru yang 2 sholat tadi yang belum dia kerjakan, zuhur asar, dia kerjakan, berarti sudah masuk waktu isya. Baru kemudian dia melaksanakan sholat isya. Apa hukumnya kalau sholat dengan lengan baju yang isbal? Saya amati banyak ustadz-ustadz yang lengan bajunya melebihi pergelangan tangan. Dan di manakah letak pergelangan tangan? Pergelangan tangan ini lebih dari sini cuma makruh, nggak sampai haram. Ya, makruh hukumnya. Jadi kalau ada yang lebih, ya mungkin dapat baju ya seperti itu, ya sudah, gimana lagi. Kalau dia lebih, ya tidak dihukumi dosa juga. Ini berbeda dengan kasus isbal pada celana. Kalau isbal pada celana beda, ancamannya lebih keras. Kalau tadi cuma dalam lafaz saja dikatakan ya Rasul tidak pakaiannya seperti itu. Berarti tidak seperti sekeras larangan isbal pada celana. Ketika safar ingin jamak takhir, ketika ingin sholat kita dapati contoh sholat zuhur asar, sholat di masjid, masyarakat sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Apa yang harus dilakukan? Apakah sholat asar berjamaah atau sholat zuhur dulu? Jamak takhir ya. Jamak takhir tidak disyaratkan harus berurutan sholatnya. Boleh kerjakan sholat asar dulu baru kemudian sholat zuhur. Berarti yang dia lakukan ketika itu sholat asar bersama imam setempat boleh, baru kemudian setelah itu sholat zuhur. Atau berbeda niat antara imam dan makmum, dia kerjakan sholat zuhur dulu sedangkan imam lagi sholat asar. Kemudian baru setelah itu, setelah dia sholat zuhur bagi dirinya, baru kemudian melaksanakan sholat asar. Bagaimana posisi sholat jika hanya berdua dengan mahram? Boleh. Dan nanti letak mahram, kalau ini perempuan misalnya ibunya, maka di belakangnya. Terserah mau di belakang pas atau di samping kanannya sedikit agar mundur ke belakang. Bagaimana sholat perempuan jika mereka sholat berjamaah sendiri? Maka sesama perempuan sholat berjamaah, imamnya berada di tengah, tidak maju dari jamaah perempuan, maka sejajar dengan jamaah perempuan lainnya. Apakah boleh meninggalkan sholat berjamaah demi mengqadha sholat? Apakah boleh meninggalkan sholat berjamaah demi mengqadha sholat dan demi menjaga berurutannya sholat yang diqadha? Nanti coba kasih contoh real di sini biar saya kasih jawaban langsung secara tegas. Terakhir, saya pernah berangkat Jumat, di perjalanan kena tai burung di baju. Saya membersihkannya dengan cara saya basuh pakai air dengan tangan, tetapi masih ada bekasnya. Saya lupa wudhu lagi. Sahkah sholat Jumat saya? Bila ada orang bingung bertanya kapan Allah diciptakan, bagaimana cara menjawabnya? Stop, hapus pikiran itu. Ya, kapan Allah diciptakan? Stop, tidak dilanjutkan pikiran ini. Ya, dihentikan pemikiran yang menyelisih akidah ini. Nggak ada orang muslim yang tanya seperti ini. Allah tidak lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Mau dicipta dari siapa? Kemudian tidak ada yang setara dengan Allah. Jangan samakan dengan makhluk yang serba lemah semuanya, butuh pada yang lainnya. Nah, kalau tadi tentang tai burung tadi, sekarang burung tadi kotorannya najis atau tidak? Pernah kita bahas. Kotorannya kesimpulan yang tepat tidak najis, walaupun dalam mazhab Syafi'i katakan najis. Maka tidak najis, sehingga kalau ini tidak najis, dia cukup bersihkan layaknya kotoran biasa.
Masih ada bekas pun dia masih boleh pakai ketika sholat. Ada bekasnya di tangannya, tidak masalah, dia tetap masih boleh lanjut sholat. Dia cukup bersihkan saja bekas najis yang ada, bekas kotoran yang ada tadi, dan itu bukan najis menurut pendapat yang paling kuat. Baik, demikian ya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.